Sejumlah izin lain kini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Omnibus Law menjelaskan diantaranya izin prinsip, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin domisili, izin usaha toko modern dapat dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik. Dengan demikian tidak diperlukan lagi perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah. Penerapan perizinan perusahaan ini membuat proses perizinan berusaha diklaim menjadi lebih sederhana dan berstandar secara nasional. Sementara Presiden BEM Unila mengatakan pemerintah dan DPRD kembali mengesahkan produk yang kembali membuat rakyat menderita. Produk tersebut cenderung pro pengusaha, karena dalam RUU Cipta Kerja terdapat poin yang mempermudah investasi. Sementara pekerja ditindas baik dari pengurangan uang PHK, gaji, libur, hingga status pekerja yang tidak jelas. Indikator negara maju bukan hanya tentang mempermudah investasi, namun kesejahteraan warganya pun harus dipertimbangkan. Kenapa hari ini mahasiswa se-Lampung bergerak, terbuka hatinya untuk berjuang bersama-sama membatalkan atau mencabut RUU Cipta Kerja. Pertama, itu karena hari ini Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengkhianati rakyat Indonesia. Setelah sebelumnya juga mengesahkan produk legislasi yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Aksi penolakan juga dilakukan Walhi Lampung. Direktur Walhi Lampung menegaskan semua komponen terkena imbas. Masyarakat yang sebelumnya dilibatkan dalam suatu investasi melalui izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL maka akan dihapuskan, sehingga instrumen dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup hilang. Tak sampai di situ, sanksi pidana bagi pelaku perusak lingkungan pun dihapuskan dan menjadi sanksi administrasi. Semangat otonomi daerah pun akan hilang karena dalam Undang-Undang Omnibus Law menjelaskan bahwa izin prinsip, izin mendirikan bangunan, izin domisili, izin toko modern dilakukan terpusat melalui sistem elektronik, daerah tak ada kewenangan apapun. Sedari awal, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini sudah kita persoalkan dalam proses penyusunannya, karena pada saat itu dimulai dari awal proses penyusunannya dia tidak melibatkan partisipasi publik, dilakukan secara tertutup dan secara terburu-buru. Kemudian pada substansi penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada banyak sekali pasal-pasal yang akan merugikan kaum pekerja, merugikan lingkungan hidup, merugikan masyarakat, dan bahkan merugikan sampai ke level masyarakat adat. Jadi hampir semua komponen masyarakat di Indonesia ini akan terkena imbas dari implementasi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini jika ini tetap disahkan oleh Presiden dan DPR RI. Irfan menambahkan ancaman kerusakan lingkungan di Indonesia dipastikan akan meluas seiring RUU ini ditetapkan. Atas dasar itu, baik Walhi maupun mahasiswa meminta kepada Presiden untuk berpikir secara jernih dan mengedepankan kepentingan rakyat. Henry Yansah melaporkan.